Baik, selamat pagi Profesor Agus Aris Munandar, Guru Besar Arkeologi, Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Prof. Agus. Ya. Prof. Agus, dalam kerangka penulisan buku Mendadak Serentak Online yang sudah kita buat bersama-sama, di sini Prof. menuliskan judul Sang Guru Pun Berdiana, Sekelumit Kita Bergaul secara PJJ. Boleh diceritakan sedikit, Prof, apa yang dituliskan di sini? Iya, jadi awalnya itu kita dalam keadaan normal. Kemudian karena ada pandemik itu, COVID-19, jadi yang biasanya kuliah offline di dalam kelas, yang semuanya bisa lancar, saya bisa bicara, mahasiswa mendengarkan langsung, itu tidak bisa lagi semuanya. Dan harus dengan bantuan media baru, ya sebenarnya tidak baru sih, cuma baru belajar sistemnya. Akibatnya banyak teman-teman yang memang semula tidak begitu akrab dengan sistem perkuliahan jarak jauh atau model daring itu harus belajar lagi, harus berkonsentrasi lagi. Nah, di dalam kajian arkeologi itu seseorang yang berkonsentrasi dengan titik tertentu itu namanya dhyana atau meditasi, berdhyana. Jadi artinya dan sang guru pun berdhyana dan akhirnya seorang guru pun harus konsentrasi. Kalau enggak ya enggak nyambung. Sinyalnya jelek, terkaget-kaget hilang, lalu lagi bicara terganggu. Itu maksudnya saya beri judul begitu. Kurang lebihnya demikian, Prof. Jadi kata dasarnya Diana ya, Prof? Diana, ya. Jadi ini waktu membaca tulisannya sangat menarik sekali. Banyak ilmu baru nih ya yang dituliskan, terutama ilmu Prof tentang arkeologi dan masalah kebudayaan Indonesia, yang di sini ditulis tentang arkeologi pemukiman dan berbagai isu penting yang ternyata dapat dibawakan, diberikan ilmunya itu kepada mahasiswa lewat media pembelajaran baru yang jarak jauh seperti Zoom ini. Mungkin ada beberapa hal yang Prof menuliskannya dengan papan sakti. Ini bacanya harus harus konsentrasi nih tulisannya karena dihubungkan. Harus berdhyana jadinya juga. Pembacanya berdhyana juga. Tulisannya pendek tapi luar biasa gitu ya. Apakah ini suatu kebiasaan Prof untuk memperkenalkan atau membuat kata-kata kosakata ini masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, atau memang ini bahasa sehari-hari yang Prof Agus banyak gunakan sehingga mahasiswanya tertarik untuk mempelajari masa lalu? Iya, kadang-kadang saya kan menggunakan term-term arkeologi, terutama arkeologi masa Hindu-Buddha. Nah, term-term arkeologi masa Hindu-Buddha itu ada yang masih sesuai gitu, cocok gitu. Misalnya, kemana hari ini kamu kok tidak nampak? Nah, itu kan, kemana hari ini kamu niskala? Niskala itu artinya tidak kelihatan gitu. Itu sebenarnya sindiran halus. Misalnya kemudian, apakah kamu sudah mengadakan apa namanya tuh ekagrata? Ekagrata itu silakan kamu ekagrata ke saya. Itu artinya tuh tolong perhatikan saya jadikan objek perhatian sehingga kalian jangan bicara sendiri. Begitu. Jadi ada term-term yang sekalian juga memperdalam, juga menyindir, dan dipilih memang kata-kata yang cocok gitu, yang masih sesuai dengan keadaan sekarang. Ada yang banyak juga yang tidak cocok sih, ya. Yang sesuai aja. Harap ini nih niskala dan lain-lain ini dapat diperkenalkan sehingga menjadi kosakata baru yang biasa diperdengarkan orang gitu, Prof. Mungkin kalau saya pakai kata-kata nikagrata ya, Prof. Ekagrata. Ekagrata untuk perhatikan saya. Iya, atau satu titik perhatian ekagrata itu. Titik perhatian. Jadikan saya ekagrata. Jadikan saya titik perhatian. Jangan ngobrol sendiri. Jadikan saya ekagrata. Ekagrata itu sebenarnya Arca Siwa itu, Bu. Arca Siwa, Arca Wisnu, Arca Dewi yang dijadikan sasaran pemujaan.
Nah, arca-arca itu jadi ekagrata. Yang lainnya tuh tidak dipedulikan. Nah, itulah sebaiknya seorang guru kalau sedang mengajar sebaiknya sebagai ekagrata gitu. Jangan jangan lalu ribut sendiri. Itu asalnya termnya. Oke, baik. Nanti saya akan bantu seperti memperkenalkan pelantangnya Prof. Mia waktu itu. Mikrofon itu namanya pelantang. Nah, sekarang Pelantang, ya. jadikan saya Eka Grata. Wow, Ya. keren itu. Jadikan Kalau saya titik Niskala tadi, Prof, perhatian. Ya, Niskala Bu. tadi, Niskala tadi. Niskala. Niskala. Naskala itu tidak nampak. Sakala itu nampak. Sakala, niskala. Sakala itu nampak, terlihat gitu. Niskala itu tidak kelihatan tapi kehadirannya ada. Jadi misalnya itu kembali kepada term religi ya. Misalnya orangnya itu memang tidak hadir dalam kelas, sepertinya dia niskala, tetapi kok tugasnya ada kemarin dikumpulkan. Dari mana dia? Kok bisa? Oh, dia berarti antara ada dan tiada, disebut sakala niskala. Ada antara ada dan tiada. Dia berarti nyontak sama temennya, itu sakala niskala dia. Orangnya nggak ada, tugasnya ada. Kemarin nggak dengerin saya, kok tiba-tiba ngumpulin tugas. Dari mana dia? Itu sakala niskala. Tapi kalau ada sakala, oh, memang nih anak-anak yang mahasiswa yang sakala pada hari ini, yang hadir pada hari ini 15 orang begitu. Tapi kalau nggak ada yang hadir, saya lapor ke departemen. Mahasiswa saya niskala semua. Nggak ada semua. Wah, menarik itu. Saya akan, dua kata itu akan saya mulai sosialisasikan sehingga kita punya suatu, oh ini ada niskala muncul beberapa kali nih, ada Iya. beberapa daring niskala tanpa kabel di Akasa. Akasa apa lagi nih, Prof? Akasa itu angkasa sih, Bu. Apa Oh, namanya? Udara, tapi tepatnya itu angkasa. Jadi ada raksasa Rahu yang suka mencuri sinyal di angkasa. Raksasa Rahu itu dalam mitologi itu dia terbang selalu di angkasa itu. Dan dia sebenarnya menelan matahari dan bulan, tapi nggak punya badan. Akhirnya setelah ditelan keluar lagi. Itulah gerhana matahari dalam mitos Hindu. Jadi raksasa itu menelan sinyal itu, sinyal-sinyal kita ditelan lalu dikeluarkan lagi. Jadi naik turun gitu sinyalnya. oh. Jangan-jangan pekerjaan si raksasa jahat itu. Itu dalam mitos Hindu. Kita kan jadi lucu-lucuan gitu dalam dalam penyampaian yang ringan dan yang segar gitu. Iya, iya. Sampaikan Ya, sampaikan. ini sangat kontekstual dengan ketoprak, kelompok ketoprak yang sedang dan sudah pernah berjaya tahun lalu dipimpin oleh Prof. Agus nih ceritanya. Dan Ketoprak itu sutradaranya Pak Yusuf. Saya itu awalnya di FIB itu saya itu mengajar repertoar sastra gitu, repertoar sastra Jawa kuno. Banyak cerita yang kita diskusikan. Lalu saya ketemu Pak Yusuf, Dr. Yusuf itu yang sutradara kami. Pak Yusuf, kita bikin dong, dijadikan tontonan yang menarik, jangan cerita sendiri. Boleh. Jadi saya yang merancang kisahnya, namanya Balungan itu. Saya yang mengarancang balungannya, kasih ke Pak Yusuf yang diberi dagingnya, itu dialognya. Udah berapa kali, lalu kemudian didatang oleh Prof. Titi Pujiastuti. DGBUI tertarik dengan ketoprak. Gus, bikin itu Gus. Balungannya, saya bikin balungannya, sama prosesnya. Jadi Pak Yusuf yang menyutradarai dan menafsirkan balungan yang dari kami. Ya Alhamdulillah enak ditonton dan lucu. iya, luar biasa sekali. Itu tadi baru dibicarakan soal kacamata. Memang kacamata itu dipakai sejak tahun berapa di Jawa, Prof? Sehingga bisa Oh, masuk di ketoprak. kacamata hitam Iya. biasanya di seni pertunjukan itu memang ada di masa-masa belakangan. Terutama kacamata hitam itu tampil penuh simbolis. Kalau kacamata baca sih memang biasa dikenal sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, sudah awal abad 19 itu akhir sudah ada yang pakai kacamata. Tapi kalau kacamata hitam dulu itu dipakai di kalangan seniman
kalangan rakyat biasa. Baik siang ataupun malam, dia memakai kacamata hitam. Maksudnya simbolis, jadi membedakan antara seniman kalangan istana, strata istana itu biasanya dia baku, tanpa ada embel-embel yang disebut kalau sekarang manorak gitu ya, dia baku. Nah terus kalangan seni rakyat itu untuk rupanya untuk membedakan antara seni yang baku dan seni rakyat itu dipakailah kacamata hitam atas kesadaran senimannya sendiri. Dan juga kacamata hitam itu kalau dalam satu seni tertentu menutupi apakah dia menari dengan merem, apakah dia menari dengan terbuka. Karena banyak kesenian tradisional itu ya berdekatan sekali dengan kekuatan gaib. Ini kesenian tradisional, misalnya ditusuk tidak mempan, makan beling tidak berdarah, begitu. Terus diikat talinya, dimasukkan dalam kurungan, keluar sudah berdandan sendiri dalam kurungan, itu sintren dan pakai kacamata hitam. Nah sebenarnya kacamata itu menutupi wajah si penari yang sedang trans itu. Sebenarnya dia menari atau merem apa melek. Ada yang percaya dia memejamkan mata. Jadi yang menggerakkan tarian itu ya kekuatan supernatural itu. Jadi gitu. Jadi ada maksudnya. Tetapi di dalam ketoprak itu ya memang pertama kita menunjukkan ya yang ringan aja, kita norak gitu ya, kita lucu-lucuan gitu. Lalu yang kedua kita juga bisa menyamarkan wajah kita sebenarnya. Sebenarnya kita itu terhalang kacamata hitam. Kita kan jujur saja berdiri di depan kelas kalau mengajar sih ya biasa ya. Tetapi berdiri di panggung dengan penonton dan dalam suasana yang berbeda itu agak deg-degan juga aja untuk mengelabui ya, tanda petik mengelabui kegugupan kita pakai kacamata hitam. Jadi sebenarnya banyak maknanya gitu. Ya makna yang paling awal sih menutupi antara dia itu trans atau tidak trans dalam melakukan tariannya. Itu yang makna religius ya, makna supernaturalnya gitu, menutupi itu. Kedua untuk supaya enggak membedakan itu antara seni-seni. Ketiga strata gitu ya. Iya, seni panggung dan seni rakyat, dan yang ketiga untuk tampil beda lah, lucu gitu kan. Tapi kalau kacamata sendiri di Indonesia kan belum terlalu lama ya, Prof. Bisa belum. Harga yang murah gitu. Harganya kan lumayan ya. Iya, kacamata itu ya memang Hindia Belanda lah diperkenalkan zaman kolonial Belanda itu. Belum terlalu lama. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat ini kata-kata baru ini yang sebaiknya mungkin dulu Prof. Habibie mengambil kata satu aja canggih gitu. Sampai akhirnya orang Malaysia sekarang dengan kata canggih itu kayaknya keren banget gitu, kayak advance gitu. Nah, mungkin itu perlu temuan-temuan yang seperti itu lagi dan kita sebarkan bersama mungkin, Prof. Kalau paroksa ini apa, Prof? Mengajar dengan paroksa. Paroksa, pratiaksa. Paroksa itu tidak nyata, pemahaman tidak nyata. Kalau pratiaksa itu pemahaman yang nyata. Paroksa itu asalnya begini, Prof. Riri. Kalau saya melihat arca batu itu berdiri pada bentuk bunga teratai. Pandangan pratiaksa saya, arca itu batu, dan itu batu itu gambaran teratai itu teratainya juga ya batu begitu. Pokoknya arca itu batu lah. Itu pandangan pratiaksa. Tapi pandangan paroksa, seorang yang mendalami makna, teratai tidak ditanam di air. Jadi di bawah batu tadi pasti ada air. Air itu air kehidupan. Nah, yang paham begitu adalah mereka yang mendalami paroksa. Begitu. Jadi pemahaman behind sesuatu yang ada di baliknya. Itulah paroksa. Kalau saya berbicara dengan Prof. Riri sekarang, itu pratiaksa. Tetapi apa sih maknanya? Saya berbicara dengan Prof. Riri sekarang, itu paroksa. Saya mungkin tidak paham maknanya, mungkin Prof. Riri yang tahu, sehingga mengontak saya lalu kita berbicara. Nah itu pemahaman yang gampangnya disebut pemahaman paroksa. Di balik
di balik bentuk yang lahir gitu, di balik bentuk yang nyata. Oke, jadi saya akan terus selalu ingat bunga teratai tadi, bahwa kalau ada bunga teratai di bawahnya pasti ada air. Pasti ada air, itu paroksa. Saya melihat itu Bu, Prof. Riri. Makara UI. Yang saya lihat pratyaksa adalah makaranya. Tetapi paroksanya di dalam situ ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, begitu. Ada apa aja, Prof? Di dalam Makara UI ada apa aja yang paling penting menurut Prof? Dari pratyaksa lagi, ya, ada pohon kalpataru, ada dua jala duara, ada pancuran air amerta, dan ada sangka di paling bawah itu, yang seakan-akan menjadi bagian dagunya raksasa. Itu sebenarnya bukan raksasa, itu gabungan dari setidaknya 3 atau 4 simbol. Pohon kalpataru itu adalah yang di tengah, yang jadi rambutnya, yang seakan-akan jadi rambutnya itu pohon kalpataru, yang megar, pohon yang memberikan segala keinginan. Kemudian di kanan kirinya ada mata, ya, itu sebenarnya itu jala duara yang memancurkan air amerta, air ilmu pengetahuan, air keabadian, ya, air yang didambakan oleh seluruh makhluk. Dan kemudian air itu ditampung oleh kerang sangka paling bawah. Itu kerang sangka menampung air pengetahuan itu, dan itu akan diputar balik. Jadi Universitas Indonesia itu adalah semacam lembaga yang, ya, kembali ke mitos dewa-dewa itu, yang sangat unggul. Nah, kita bicara tentang paroksa di balik lambang Makara UI. Ada kalpataru, ada jala duara berbentuk makara, 2 kanan kiri, ada air amerta, dan ada sangka di bawahnya. Itulah Universitas Indonesia, menaungi bermacam ilmu pengetahuan di bawah pohon hayat, pohon kehidupan, direstui dengan air amerta, ditampung oleh kerang sangka. Nah, itulah UI. Itu paroksa kalau kita lihat. Iya, wah, luar biasa sekali ini pemahaman Prof. Agus Aris Munandar. Itu belum tertulis kayaknya ya, Prof, ya, di sepertinya sudah Bu, sudah ada kok di ADART Universitas Indonesia. Karena setahu saya, mohon cek lagi, yang menciptakan Makara itu adalah guru-guru besar kita dulu, ya. Antara lain Profesor Dr. Purbo Caroko itu, yang ahli mitologi Jawa, ahli mitologi Hindu Buddha gitu. Dan itu sudah ada kok rinciannya. Cuma kita kadang-kadang lupa. Iya. Ada, saya pernah lihat, tapi kalau menceritakannya tidak sesuatu yang menarik atau membuat itu sebagai sesuatu yang luar biasa, hanya sebagai suatu ketikan teks aja gitu loh, Prof. Tapi kalau kita pikirkan lagi bahwa itu di atasnya ada pohon kehidupan, kemudian apa tadi, jala duara, menaungi 2 jala duara. Jala duara, dan kemudian amertanya, ya. Keluar air amerta yang memancar dari mulut jala duara itu, turun ke bawah ditampung oleh kerang sangka. Itu semuanya simbol-simbol keabadian, ilmu pengetahuan, kesejahteraan, perlindungan. Dan itu rupanya tidak sembarang bapak-bapak kita memilih logo itu untuk universitas kita ini. Jadi sudah direnungkan sangat para founding father dari Universitas Indonesia dulu. Ya, kalau kita bisa membuat suatu cerita sehingga semua orang ingat betul 4 hal ini, seperti apa ya, Prof? Ya, mungkin tadi balungannya mungkin dibuat oleh Prof. Agus, ya, sehingga walaupun ringkas, seorang mahasiswa UI itu akan ingat 4 hal utama ini, misalnya yang ada di lambang UI. Itu kayaknya banyak sekali cerita di belakang itu yang bisa, ya. Saya rasa itu merasa Prof. Agus bilang ada di ADART, tapi bagaimana itu dijiwai oleh seluruh Sivitas Akademika UI sehingga menggambarkan keabadian, kesejahteraan manusia, dan kemudian upaya untuk mencapai ilmu, mengalir amertanya itu, saya rasa memang menarik sekali untuk dikatakan. Jadi saya sangat appreciate sekali tentang tulisan Prof. Yang ringkas, tapi membuat kita waktu pertama kali membacanya ini, wah, ini banyak ilmu baru yang menghubungkan antara dunia baru kita, yaitu dunia
yang terhubung secara kabel ya, yang disebut dengan di sini cara-caranya yang niskala ya, bergabung daring niskala tanpa kabel di angkasa. Baik, Prof. Selama ini mungkin apakah ada mahasiswa S3 yang terlibat S2, S1, bagaimana pendidikan kepada mereka diberikan, Prof? Kecuali misalnya contohnya di sini tampilan materi kuliahnya mengenai kota kuno masa Hindu-Buddha. Mungkin sudah cukup banyak video-video yang ada, apakah diberikan ke mahasiswa atau gimana, Prof? Iya, Hal-hal baru yang dilakukan selama daring ini, Prof? iya. Jadi kebetulan saya itu mengajar S1 itu tim. Jadi sebelum suasana COVID? pandemik itu merebak, bagian saya untuk mengajar S1 sudah selesai. Dilanjutkan oleh guru taruna, oleh teman-teman yang lain, oleh para dosen yang lain, yang muda-muda. Begitu. Nah, yang saya pegang itu persis pandemik masih saya pegang adalah yang S2, begitu. Yang kebetulan juga mahasiswa S2 kan tidak seramai S1 ya. Jadi ada beberapa orang saja dan mereka kan cenderung sudah enak berdiskusi, dewasa begitu. Jadi walaupun tayangan saya sampaikan lewat daring, tetapi tetap saja tayangan itu harus saya relakan, harus berbagi kepada mereka. Dan apa yang saya ceritakan lewat daring itu kan tidak maksimal, tidak bisa berinteraksi penuh di dalam kelas. Jadi saya sediakan setiap akan pertemuan, saya sediakan materi-materi yang ada sesuatu yang harus disampaikan ke mereka begitu. Jadi memang kebetulan kita bekerja dari rumah ya, dan kita memang ada waktu kumpul sana, kumpul sini, ambil sana, comot sini. Jadi PPT. Jadi PPT saya makin banyak dan bisa dimanfaatkan insya Allah sesudah pandemik ini selesai, PPT saya jadi semakin banyak, gitu. Bisa dipakai juga untuk berbagi. Bahkan buat anak S1 juga bisa gitu. Tinggal dikurangi saja beberapa tema yang tidak pantas, yang kurang sesuai gitu untuk materi S1. Begitu Bu pengalamannya. Luar biasa sekali, Prof. Jadi kalau misalnya tadi yang saya lihat sendiri adalah bahwa belajar dari masa lalu untuk menghadapi masa depan, kita kan memerlukan suatu kekhasan Indonesia. Dan makanya teman-teman itu sangat suka dengan ketopraknya ini karena sangat membedakan dan kita punya ahli-ahlinya juga. Dan mungkin kalau saya pikir ya tadi, mungkin kalau ada satu slide yang hubungannya dengan cerita tentang Makara tadi, Prof, dengan 4 hal utama, itu kan sangat bantu banget kayaknya, Prof, untuk Iya, ditayangkan dan disebarkan. Pasti orang sangat suka gitu dengan iya, Makara yang ada di layar kita ini ya, yang bisa dilihat iya, di atas iya. ini. Itu saya berpikir luar biasa itu penciptanya, Iya, bapak-bapak kita itu dulu. Karena itu semuanya berkenaan dengan supernatural semua. Kalau dalam bayangan saya tuh setidaknya itu ada satu cerita besar, namanya Samudra Mantana, yang melahirkan benda-benda itu, yang melahirkan Kalpataru, air Amerta, Galadwara, Makara, Sangka, itu ada dalam kisah Samudra Mantana. Jadi upaya upaya para dewa dan raksasa di awal penciptaan dunia, katanya kan begitu kan mitos ini ya. Jadi berdasarkan pada mitos pencarian Kendika Mandalu dalam kisah Samudra Mantana. Kalau dicari lagi apa sih Samudra Mantana? Samudra Mantana itu kisah yang diuraikan dalam kitab Adiparwa. Adiparwa itu apa? Jilid satunya Mahabharata. Nah, itu aja. Jadi kalau kita punya Mahabharata berjilid-jilid, ya jilid satu itu Adiparwa. Di dalam Adiparwa itu ada kisah Samudra Mantana. Dan memang itu diambil oleh bapak-bapak kita. Titik pangkal itu dari jilid satu Adiparwa. Jadilah Universitas Indonesia. Universitas dari titik pangkal seluruh perguruan tinggi negeri. Wah, itu kan cita-citanya begitu. Awalnya kan dari Universitas Indonesia. Dulu kan Pak Bung Karno menciptakan Universitas Indonesia cabang Makassar, cabang Surabaya, cabang Bogor, lalu berdiri masing-masing.
Dan Wow. itu kagum sekali saya dengan penciptaan itu. Ya, sekarang Adiparwa itu bisa dilihat dalam bentuk berjilid-jilidnya online nggak, Prof? Adiparwa ada yang sudah cetak, Heeh. ada juga dalam online saya belum Belum telusuri, menemukan. mestinya sih ada. Iya. Dalam versi bahasa Sanskerta aslinya, tapi sekarang dalam bahasa Indonesia Samudra Mantana itu pengadukan samudra yang konon itu sangat sangat kental sekali seperti halnya susu dan mentega. Ini kisah dewa-dewa sih. Diaduk sampai kemudian mengental dari dalam samudra yang mengental tadi keluarlah tadi tuh kendi Kamandalu berisi air amerta, keluarlah pancuran air, keluarlah pohon kalpataru, keluarlah sangka, dan seterusnya. Banyak sekali macam-macam itu dipegang oleh para dewa. Dan kebetulan yang menjadi lambang UI itu memang sudah dipilih ya oleh pencipta lambang UI itu yang simbol yang selalu baik itu. Simbol semua yang baik. Oke. Keabadian. Keabadian. Harapan keabadian. Harapan keabadian sangat nyata di situ di Makara UI. Luar biasa. Ini jadi kalau seseorang ingin Samudra Mantana ini misalnya, itu mereka bisa belajarnya dari mana awalnya, Prof? Untuk mengetahui kisah atau gimana? Ya, mungkin kalau untuk khalayak luas ya, yang mungkin lambang UI dulu ini, Prof, baru akan membuat orang kemudian tertarik untuk melihat seperti mitologi Yunani kan pasti orang hanya cerita tentang siapa Dewi Kecantikan misalnya. Nah, itu dari situ dulu, kemudian baru orang akan searching siapa dia. Ada satu ini apa di Wikipedia misalnya tentang itu gitu ya. Oh bisa, bisa. Utama 144 ini mungkin perlu dokumentasikan lebih jelas lagi, dicari sumber-sumbernya sehingga begitu orang menceritakan tentang UI, dia bisa menghubungkannya dengan mitologi yang selama ini sudah ada di dalam bahasa Sanskerta dan juga bahasa Jawa kuno ya, Prof, atau bahasa Ya, betul. Jawa kuno, ya Jawa kuno. Jawa Jadi kuno. kalau UI ya memang sudah ada semua, tinggal diracik. Kalau kita mau menampilkan mitos di balik Makara UI atau riwayat kesucian di balik logo UI atau di balik lambang Universitas Indonesia tuh ada semua, Prof. Tinggal diracik saja, dijadikan satu alur cerita. Itu bisa teman-teman dari sastra Jawa di FIB juga bisa, juga teman-teman dari arkeologi juga bisa bantu. Kami semua udah tahu itu, cuma yang tahu ya baru terbatas ya di kalangan kami yang memang sehari-hari dibicarakan dalam perkuliahan gitu. Memang tinggal dirangkai menjadi satu rangkaian yang tersusun dalam narasi yang utuh satu kesatuan. Itu bisa sekali. Kira-kira kalau judul yang tahun depan mau pementasan, bisa nggak sekitar itu, Prof? Kesucian, riwayat kesucian di balik Makara UI. Nanti begini, pementasan ketoprak tahun depan balungannya udah jadi, Oh, iya, iya, iya. dagingannya sudah jadi, Oh, itu udah jadi, tinggal dibaca oleh Bapak Ibu para dalam. guru besar itu, tinggal Oh, diatur oleh sutradara. Jadi kalau mau yang ketiga, pementasan ketiga, oh, kalau Prof. Riri punya ide, baik kita tampilkan asal-usul kisah Samudra Mantana yang melatar belakangi terciptanya lambang UI. Itu nanti yang ketiga, wah, keren tampilan ketiga. banget. Nah, dicatat dulu aja, nanti tampilan ketiga. Nanti saya siapkan balungannya. Wah, nanti kita jadi keywords kita Samudra Mantana ya, Prof ya, menuju riwayat kesucian di balik Makara UI. Wow, keren, keren, keren. Saya senang banget nih bisa bicara dengan Prof Agus yang luar biasa. Saya punya 2 kata baru, ekagrata. Jadikan saya ekagrata. Yeah. Keren banget tuh. Dan kemudian niskala. Ya demikian, luar biasa sekali.
Baik, Prof. Agus dari Guru Besar Arkeologi, Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ilmu pengetahuan budaya, Bu. Ilmu pengetahuan budaya, baik. Maaf Prof, ini selalu sudah diperbaiki oleh Prof. Riris, saya selalu membacanya seperti itu. Kemarin mungkin kita perlu melihat lagi bahwa ini pengetahuan budaya, karena pengetahuan yang terkandung yang di dalamnya yang sudah dituliskan oleh Prof. Agus Aris Munandar dalam buku Mendadak Serentak Online ini yang mengacu kepada pengalaman beliau mengajarkan arkeologi selama masa pandemi secara online dengan Google Meet, dengan Zoom, dan lain-lain. Baik, saya akhiri dulu sebentar yang pembicaraan kita yang ada di sini. Sebentar, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Riri. Sebentar. Kemudian yang di sini